Shalom, Shalom. selamat pagi semuanya. Kita bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kita boleh kembali Natal bersama di tahun 2020. Ya, dan kami menyambut dengan bersuka cita Bapak Ibu semua. Kami menyambut dari yayasan juga para majelis, para guru SD maupun TK, juga para staf dan karyawan. Mari bertepuk tangan untuk kita semua pagi hari ini. Ini adalah anugerah Tuhan bagi kita tentunya, memberikan kita kesempatan untuk berkumpul saat ini. Walaupun sedang pandemi ya Miss, Betul, tapi Miss Margareta. kita dengan protokol kesehatan yang tentunya tetap kita terapkan, kita hadir di sini untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus bersama-sama. Dan pagi hari ini mari kita mulai dengan menyanyikan Mulia Sembah Raja Mulia dengan hati yang bersuka cita, juga penghayatan bahwa saat ini kita hadir untuk menyembah Dia Tuhan yang kita percaya, yang kita rayakan kelahirannya, penebus kita. Saya undang untuk bangkit berdiri semua. Mulia Sembah Raja Mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia, Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, Dia mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. kami sembah Engkau Tuhan.
Oh, my soul, worship your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. The sun comes up. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. We worship your holy name. Kami persilakan Bu Nomi. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu untuk segala anugerah dan cita kasih-Mu, atas segala kebaikan-Mu di mana pada saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk dapat mengenang kasih-Mu yang teramat besar untuk datang ke dalam dunia ini, sehingga setiap kami boleh diselamatkan ketika kami boleh percaya kepadamu. Kami sungguh bersyukur untuk setiap anugerah-Mu, dan kami percaya bahwa hari ini pula Engkau boleh memberkati kami melalui acara ini, dan mohon belas kasihan Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun dari kami yang dilalui oleh berkat-Mu melalui perayaan Natal dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami menyerahkan sepenuh acara ini ke dalam kuasa-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami, memimpin kami kepada setiap kebenaran, dan kami boleh memperoleh berkat olehnya, karena kami boleh berjalan di dalam kebenaran itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu. Ya teman-teman, kita bersyukur ya kalau hari ini Natal walaupun di tengah-tengah pandemik kita bisa masih melakukan kegiatan Natal kita. Itu semua karena anugerah Tuhan, dan kita percaya setiap kita di Natal tahun 2020 ini ya Miss Margareta ya, ada mendapat pesan khusus atau mendapatkan berkat khusus gitu ya Miss Margareta. Ya, betul. Dan boleh dipersilakan duduk dulu Bapak Ibu Saudara semua. Ya. Nah, Miss Margareta, kita Ya. akan melihat nih persembahan dari SD. Ya, Nah, sepertinya kita tidak yang sabar kita menyaksikan. dengar-dengar ya, mereka sudah mempersiapkan sangat matang ini. Wow, ya. Nah, teman-teman kita mau lihat ya persembahan dari SD. Yuk teman-teman SD, kita mau melihat kesaksian persembahan yang akan kami berikan buat Tuhan Yesus.
sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Ketika dunia meraba-raba di dalam kegelapan, saat segenap insan terbuai dalam pekatnya dosa, sepercik bintang terang bercahaya mengalahkan kegelapan, dan kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Dialah bintang fajar gilang gemilang, Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat umat manusia. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Ya benar ya Miss Margareta. Ya. Kita bawa pengharapan kita ke Tuhan, maka Ya. kita akan menerima pengharapan yang kekal dari Tuhan Yesus Ya, Kristus. pengharapan yang pasti dari Juru Selamat dunia. Dia firman kehidupan yang kekal. Sangat diberkati banget Ya. dengan pujian dari SD. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita mau semangat dulu sedikit ya, walaupun lagunya sedikit kayak anak-anak TK, anak SD boleh ya memberikan goyangan seperti anak TK. Kami persembahkan untuk bangkit berdiri. Saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Oh,
dari TK akan mempersembahkan pujian. Teman-teman, Guru-guru TKB guru-guru dan TKB. akan berkolaborasi dengan Bapak Felix. Tepuk tangan untuk mereka. Hari Natal yang ceria, semuanya bergembira. Rayakan Natal bersama, oh alangkah senangnya. Kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi. Damai, kasih, sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Hari Natal yang ceria, semuanya bergembira. Rayakan Natal bersama, oh alangkah senangnya. Kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi. Damai, kasih, sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Oh Natal indah bagi kita. Oh Natal indah bagi kita. Iya, amin saudara-saudara. Natal indah bagi Natal kita, indah bagi ya, kita bagi semua, kita semua tanpa yang hadir. terkecuali. Betul Ya. begitu Miss Margareta? Dan kita terus bersuka cita memuji Tuhan tentunya di Natal yang indah ini kita mau nyanyikan sama-sama beritakanlah di gunung telah lahir penebus kita. Kita bangkit berdiri.
Kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan syukur. Penebus lahir bagi kita. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, tak lahir penebus. Gembala di padang menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, tak lahir penebus. Mereka sangat takut. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara surga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, tak lahir penebus. Telah lahir di palungan. Telah lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, tak lahir penebus. Beritakanlah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, tak lahir penebus. Telah lahir penebus. Tak lahir penebus. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita nyanyikan firman jadi manusia, diam di antara kita. Dia terang bagi gelapnya kehidupan manusia. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kau juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami membutuhkan rahmat dan anugerah-Mu di tengah situasi pandemi saat ini. Ajarlah kami bersukacita, karena Engkaulah sumber sukacita kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, menikmati persekutuan bersama-sama dengan kami. Dan biarlah firman-Mu menolong kami, menuntun kami, menjumpai signifikansi kehidupan kami dengan kedatangan juru selamat dunia. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Guru silakan duduk. Shalom. Perkenalkan saya penginjil Oki Budiman. Ya, istri saya juga seorang guru dan saya sampai hari ini juga masih jadi guru sekolah minggu. Dulu saya menjadi guru juga setelah saya lulus sekolah Alkitab, saya sempat jadi guru playgroup dan TK di Happy Holy Kids ya. Jadi suatu pengalaman yang sangat indah bagi saya. Mari kita bersama-sama membuka dalam Injil Lukas 1 ayat 16 hingga 17. Sepanjang saya mempersiapkan firman Tuhan untuk hari ini, saya mencari-cari tokoh dalam Alkitab, siapa sih yang bisa jadi figur seorang guru. Tokoh Alkitab ini saya jumpai dalam figur Yohanes Pembaptis. Meskipun kita melihat kematiannya, ya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Guru, figur kematiannya sejarah mencatat dalam Alkitab pun dicatat, kematiannya agak-agak konyol ya. Jadi kepalanya dipenggal hanya untuk hadiah ulang tahun. Jadi sayang sekali ya kisahnya, tapi saya melihat bagaimana Allah memakai dia dalam perjalanan seorang guru. Mengapa saya katakan dia menjadi figur seorang guru? Karena dia memiliki banyak murid. Lukas 1 ayat 16 dan 17, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Bapak Ibu Guru yang dikasih Tuhan, saya menyaksikan bahwa ternyata di sini Allah mengutus satu orang pendahulunya untuk mempersiapkan kedatangan juru selamat. Tak lain adalah seorang guru. Ya, guru ini ketika dalam kandungan dia adalah orang pertama yang pertama kali mengenal Yesus. Jadi Bapak Ibu Guru ingat peristiwa Ibu Elizabeth berjumpa dengan Maria, kedua-duanya masih dalam keadaan mengandung. Apa yang terjadi dengan kandungannya Ibu Elizabeth? Ada yang tahu? Ya. Isi kandungan Ibu Elizabeth ketika berjumpa dengan Maria yang juga mengandung bayi Yesus, isi kandungan Maria itu melonjak kegirangan. Ya, saya nggak kebayang kalau ibu-ibu hamil itu ya, tiba-tiba bayinya itu jumping di sini gimana rasanya gitu ya. Saya pernah ngobrol dengan seorang wanita hamil, tiba-tiba lagi tengah ngobrol begini, loh kenapa Ci? Bayinya nendang gitu ya. Nah ini apa yang terjadi dengan Ibu Elizabeth? Bapak Ibu bisa bayangkan ibu-ibu hamil tahu-tahu bayinya melonjak-lonjak kegirangan. Dalam Alkitab bahasa aslinya mengatakan bayi itu seolah-olah bereaksi menari-nari. Bayangin bayi nari dalam kandungan ya. Gara-gara apa? Gara-gara dia meresponi satu sosok pribadi dalam kandungan seorang ibu muda yang bernama Ibu Maria. Seorang bayi kudus yaitu Yesus. Bayangkan dalam perut sudah mengenal siapa dia. Ya, ini satu misteri yang terkadang saya sendiri membaca merenungkan kok bisa ya? Ya, kok bisa ya? Waktu istri saya mengandung anak pertama, saya pikir wah ikutin teori-teori zaman sekarang. Perdengarkan dengan lagu-lagu klasik. Perdengarkan dengan lagu-lagu yang banyak instrumen stringnya ya. Benar, begitu lahir suaranya tinggi banget anak ini ya. Waduh, wah ini gara-gara kebanyakan dengar instrumen string yang oktavnya cukup tinggi ya. Dari mana dia, kita tahu suaranya tinggi kalau teriak, Mami, Papi. Wah suaranya kenceng banget ya. Wah ini suaranya tinggi anak ini. Gara-gara suka mendengar instrumen dengan nada tinggi. Tetapi saya melihat Yohanes Pembaptis, satu-satunya pribadi pertama
dalam Alkitab mencatat, dialah yang meresponi pertama kali kedatangan Sang Juru Selamat. Indah sekali bukan? Tuhan tahu bahwa bayi yang keluar dari rahim Elizabeth ini someday dia akan menjadi seorang pemimpin besar. Bagi kita guru-guru jangan ambil figur yang lain ya dari Yohanes Pembaptis, contoh ngejomblonya gitu ya. Sampai hari ini kok aku masih jomblo, belum punya jodoh gitu. Wah, berarti panggilanku sama dengan Yohanes Pembaptis. Ya belum tentu gitu ya. Pasti ya. Nah, Tuhan sediakan. Amin, guru-guru yang masih single. Loh kok aminnya lemes gitu loh ya. Amin ya. Ya puji Tuhan ya. Jangan tiru-tiru Yohanes Pembaptis hanya makan belalang dan madu hutan. Wow, beraskese. Apa tuh beraskese? Ya, memisahkan diri dari dunia dengan menikmati kesendirian. Oh, lama-lama kita dalam kesendirian kalau ngikuti seperti Yohanes Pembaptis bisa autis kita. Ya, makan madu hutan dan belalang. Saya pikir-pikir dulu waktu sekolah minggu, guru sekolah minggu saya kasih tunjuk alat peraga itu bener-bener belalang. Tak pikir-pikir suku mana di Indonesia ini yang suka makan belalang ya, gitu ya. Kalau saya ingat almarhum mama saya orang Jawa, itu kalau habis hujan suka sediakan baskom ada airnya. Apa yang terjadi? Laron-laron itu pada mampir ke situ dan besok nasib laron-laron itu udah jadi rempeyek laron. Pernah makan rempeyek laron orang Jawa ya? Tahu-tahu kok udah jadi rempeyek laron. Tak pikir-pikir saya kombinasikan dengan kisah guru saya menceritakan Yohanes Pembaptis makan belalang. Tak pikir-pikir belalang itu kayak peyek laron gitu kali ya. Bikinnya begitu. Setelah sekolah Alkitab, saya mendapati belalang di situ ternyata adalah tanaman belalang. Waduh, sayur-sayuran yang disebut orang sana, orang Timur Tengah sana disebut tanaman sayuran belalang. Baru saya guru sekolah minggu saya salah mengajarkan tentang konsep makanan belalang. Maklum, guru sekolah minggu saya mungkin dalam keadaan terbatas saat itu dan murid-murid zaman dulu nggak sekritis zaman sekarang. Ya, dia mengajarkan apa? Saya ingat sampai hari ini pengajaran yang diajarkan. Adik-adik tahu nggak mengapa persembahan Habel diterima dan Kain tidak? Waktu persembahan Habel dibakar, asapnya itu lurus. Sedangkan punya Kain belok-belok. Terus tak pikir-pikir apa benar begitu ya. Sampai hari ini pengajaran itu masih terngiang-ngiang dalam telinga saya, dalam alam bawah sadar saya. Gara-gara seorang guru yang salah mengajar. Di akhir cerita itu guru itu menjawab, jadi adik-adik Tuhan lebih suka daging bakar. Loh. Ya, ternyata sulit menjadi seorang guru untuk mengajarkan hal yang benar. Hari ini kita menyaksikan satu ayat, mari kita ekspos sama-sama. Yang pertama bahwa Yohanes Pembaptis, seorang guru, dia dinubuatkan dalam firman Tuhan, ia akan membawa orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Saya menyaksikan tayangan dia pertama kali muncul, dia teriak-teriak. Seorang pria yang keluar dari padang gurun. Hai Israel, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Orang-orang sederhana yang merespon itu memberi diri mereka dibaptis dan menerima pengajarannya. Tetapi ada dua golongan yang datang pada saat itu juga mau dibaptis. Siapa mereka? Mereka adalah golongan Farisi dan Saduki. Ketika mereka memberi diri mereka mau dibaptis, apa respon guru Yohanes ini? Guru Yohanes ini merespon dengan berkata demikian. Hai keturunan ular beludak. Dek. Saya kalau baca kalimat itu kasar sekali ya. Farisi Saduki itu di dalam Alkitab, dunia perjanjian baru. Mereka berperan sebagai batas moralitas orang Yahudi. Artinya mereka ini orang-orang yang sangat terpandang dalam moralitas. Kehidupan agamanya baik. Jadi Bapak Ibu Guru kalau kita baca soal Farisi dan Saduki dalam Alkitab. Jangan kita punya image judgmental dulu dengan mereka. Jangan kita hakimi mereka dulu. Karena apa? Mereka punya tugas yaitu sebagai pagar pembatas dari kehidupan moralitas dan kehidupan beribadah orang Yahudi. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat jempolan dalam urusan agama. Bahkan dari mereka adalah golongan-golongan pengajar-pengajar Alkitab. Ya, pengajar-pengajar kitab Torah, pengajar-pengajar kitab para nabi.
Artinya orang-orang ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang sangat terpelajar. Saya kaget ketika Yohanes berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak." Saya cari dalam Alkitab siapa yang ngomongin ular, keturunan ular ya. Saya mendapati istilah serpent. Dan itu hanya dijumpai dalam Kejadian pasal 3. Masih ingat Bapak Ibu Guru? Ada 2 keturunan disebutkan di situ. Bahwa keturunan perempuan ini akan menginjak keturunanmu. Melambangkan apa? Kristologis. Pertama kali dimunculkan dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Ada pesan juru selamat di situ. Bahwa keturunan perempuan, yaitu Kristus Yesus, akan menginjak kepala keturunan si ular. Saya baru ngeh ketika Yohanes Pembaptis berkata, "Hai kamu keturunan ular." Wow, Yohanes Pembaptis sudah tahu siapa keturunan ular. Allah sempat menyesal menciptakan manusia. Kata menyesal dalam Kejadian pasal 6, rasa penyesalan Allah terhadap manusia tidak sama dengan rasa penyesalan manusia. Ya, contoh kita tuh menyesal paling ya salah potong rambut, penyesalannya berapa lama sih? Paling ya sebulan 2 bulan salah potong rambut ya. Selama pandemi istri saya rajin potong rambut saya. Pernah satu kali di awal pandemi itu bulan Maret gak berani ke tukang cukur rambut, dia salah potong. Sret gitu ya, pita lah aku gitu ya. Dalam hati saya untung saya belum kemana-mana, belum bergabung dengan GKK. Jadi mereka tidak mendapati saya gundul, molos begitu ya, rasanya gak enak sekali ya. Salah potong, penyesalannya berapa lama? Ya paling sebulan selesai. Udah gitu tumbuh lagi. Penyesalannya agak lama, contoh apa lagi? Mencuri ayam tetangga, penyesalannya 5 tahun masuk penjara tuh ya. Penyesalan seumur hidup, salah pilih jodoh. Ya, salah pilih jodoh menyesal seumur hidup ya. Ya udahlah, terima nasib. Sudah dipersatukan Tuhan, tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Nah, itu salah satu misalnya ya. Nah, penyesalan yang Allah alami tidak seperti penyesalan yang dialami manusia. Penyesalan yang Allah alami adalah penyesalan bagaimana ciptaan yang tadinya dibilang baik, dia katakan sungguh sangat baik, tetapi justru melawan Allah sehingga dia hapuskan manusia dengan menyisakan 8 orang, satu keluarga itu ya, Nuh dan keluarganya. Apakah keturunan ular berakhir? Enggak, Saudara. Ya. Nanti kita baca Kejadian pasal 5, di situ ada keturunan Adam ya. Allah tadinya menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya besar. Lalu di Kejadian 5 ayat selanjutnya dikatakan Adam memperanakan anak-anak, salah satunya penggantinya Habel. Dan ini menggunakan gambar dan rupanya kecil, yaitu nyanya Adam. Ya, artinya apa? Keturunan yang dilahirkan kita nggak tahu ini keturunan perempuan atau keturunan si ular. Sehingga kata keturunan si ular diungkit lagi oleh Yohanes Pembaptis. Hai kamu keturunan ular beludak. Sungguh sangat kata-kata yang sangat menusuk hati. Tetapi dalam rangka apa dia berkata demikian? Dalam rangka ia ingin menyatakan dirinya sebagai partner Allah untuk membawa orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah. Saya yakin di sini guru-guru engkau adalah partner-partner Allah. Sebagai mitra Allah untuk menjadikan murid-muridmu anak-anak yang berbalik kepada Allah. Saya tahu visi gereja membuat suatu yayasan pendidikan adalah salah satunya yang paling utama. Berita Injil disampaikan. Amin. Supaya berita keselamatan itu disampaikan. Supaya generasi yang kita didik ini mereka memiliki hati yang berbalik kepada Allah. Berbahagialah engkau sebagai seorang guru karena tugasmu adalah partner Allah supaya menjadikan murid-murid kita berbalik kepada Allah. Jadi menjadi guru bukan kebanggaan sebagai profesionalitas, tetapi kebanggaan sebagai the servant of God. Amin, Bapak Ibu Guru. Kebanggaan kita adalah melayani Allah. Kebanggaan kita adalah membuat hati murid-murid berbalik kepada Allah. Mungkin dalam pembelajaran kita sisipkan Kristus ya. Ya.
siapakah Kristus itu ya. Saya teringat guru kimia saya pada saat mengajar tentang unsur-unsur reaksi. Saya ingat sekali dia orang Kristen tetapi dia menyelipkan pesan-pesan Injil di dalam menyampaikan pelajaran kimia. Siapa suka pelajaran kimia di sini? Ada guru-guru? Gak ada yang suka ya? Oh puji Tuhan ada ya. Pelajaran kimia harus ngapalin unsur-unsur senyawa itu ya. HLINA ya. RBCS, FR saya singkat Halina kawin, Robi CS frustasi gitu-gitu ya. Ya, NIP, DPT, nini pada peot gitu ya. BEMG, CSFR ya, bemo mogok cari serep ban radial. Guru saya mengajarkan unsur-unsur kimia itu lalu dia mengakhiri pelajaran dengan berkata, ada satu unsur ya yang gak bisa dinetralisir dalam dunia ini. Apa itu? Dosa. Jadi lewat pelajaran kimia kita bisa menyampaikan Injil Kristus. Tidak bisa dinetralisir dengan senyawa apapun. Hanya bisa dinetralisir dengan senyawa yang namanya darah Yesus. Injil jadi luar biasa gara-gara diintegrasikan dengan pelajaran-pelajaran di sekolah. Ya, menjadi seorang guru matematika. Ya, saya sempat bertanya dengan guru matematika saya. Guru, ada nggak angka terbesar yang bisa delimited dalam suatu persamaan atau fungsi kuadrat? Guru itu berkata ada, tapi kurvanya nggak bisa digambar di sini. Karena lambangnya kekal, tidak terhingga. Apa itu? Yaitu dia, Tuhan Juru Selamat kita. Wow, ya, menjelaskan matematika terintegrasi kepada sifat Allah yang kekal. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Ternyata sains bisa menjadi alat untuk kita memberitakan Injil. Amin Bapak Ibu Guru. Ini penting bagi kita semua. Ternyata mengintegrasikan Injil dalam pembelajaran adalah bagian kita untuk mengembalikan hati murid-murid kepada Allah yang hidup. Yang kedua, mari kita mengekspos satu ayat. Yaitu dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Ada suatu relasi pemulihan keluarga yang dipercayakan kepada seorang guru yang bernama Yohanes Pembaptis. Yaitu membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Saya menyaksikan istri saya di awal pandemi mengajar online itu tidak mudah. Kenapa? Dia mengajar TK. Di satu sisi ketika murid itu berhadapan dengan kamera dalam monitor terlihat papa mamanya ikut campur ketika anak itu berusaha mengerjakan sesuatu. Bahkan maaf, papa mamanya itu bajunya kadang gak lengkap. Ya, ada yang cuma pakai kaos singlet, ini begini nih, ini begini. Anaknya mau ngerjain apa? Malah tangan mamanya yang ikut kerja di situ. Ya, rempong juga ya sampai istri saya teriak gini, "Mami, papi tolong minggir sedikit biar anak ini coba sendiri." Begitu ya, sulit ya Bapak Ibu Guru ya. Pernah gak ketemu gitu dalam pelajaran Zoom atau Jimit, papa mamanya ikut ngerecokin di situ, ada gak? Ya, ada yang anaknya duduk di bawah, mamanya duduk rada-rada kebuka gini kelihatan gitu ya. Saya pikir aduh nih, dia gak sadar kamera apa gitu ya. Nah, ya tak pikir-pikir kesulitan belajar online seperti itu. Belum lagi ketika mau buka kamera, loh si ini kok gak hadir, kemana? Diteleponin dulu sama istri saya. Mami sudah siap belajar belum? Hari ini ada kelas ya Miss. Ya, baru sadar hari ini ada kelas, ternyata baru bangun. Ya, wah kesulitan belajar online. Tetapi saya mencermati di masa pandemi ini entah bagaimana dengan keluarga guru-guru. Makin akrab nggak relasi dengan suami dengan istrimu? Ya, relasi dengan anak-anakmu bagi yang sudah berumah tangga. Ya. Saya mendapati ada beberapa keluarga muda konseling di masa pandemi ini sebetulnya bencana bagi kami. Biasanya kami masing-masing suami istri kerja. Saya suami kerja, istri saya kerja. Kenapa? Kalau kami berdekatan, kami seperti Tom and Jerry. Kami bertengkar sepanjang hari dan masa pandemi ini menjadi pencobaan bagi kami. Neraka di dunia mampir dalam keluarga kami. Setiap hari kami bertengkar karena work from home. Waduh. Keluar dari kamar mandi, lu, gitu. Keluar tempat tidur, lu lagi, ya. Jadi kayaknya marahan melulu gitu kadang-kadang ya. Nah,
di masa pandemi ini seharusnya kita mengalami perbaikan relasi karena work from home, kerja di rumah, ya, termasuk juga murid-murid kita di mana orang tuanya juga work from home. Tetapi apa yang terjadi? Angka perceraian. Coba cek statistik Departemen Pendudukan ya dan Catatan Sipil, makin tinggi apa makin kurang? Tinggi, bukan saya ngomong, fakta berita ya. Ternyata pandemi tidak membawa efek baik kepada relasi keluarga. Ini kesempatan kita guru-guru. Apakah panggilan ini ada pada kita? Atau jangan-jangan kita salah satu korbannya? Ya, ini penting bagi kita ya. Memperbaiki relasi bapak-bapak dengan anak-anaknya. Waduh, ini relasi keluarga yang sangat indah. Ini sesuai dengan misi Kristus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Yerusalem dulu, Yudea dan Samaria, ibaratnya keluarga dulu. Saudara-saudara terdekat, baru di luar keluarga. Ini rundown misi yang sebetulnya Tuhan sedang kerjakan dalam kita. Bagaimana relasi Bapak bisa kembali pada anaknya? Apakah selama masa pelayanan Yohanes Pembaptis itu ada kejadian bahwa bapak-bapak hatinya tidak ada pada anaknya? Apakah ada satu tradisi yang menyebabkan anak-anak itu lebih dekat kepada mamanya daripada bapaknya? Ya, nanti boleh ungkap, guru-guru boleh bikin artikel psikologis. Ternyata hati anak-anak balita cenderung lebih dekat kepada mama-mamanya. Cuma saya khawatir, kenapa? Nanti takutnya anak laki-laki kehilangan figur bapak. Contohnya di TK, tadi saya tanya-tanya, ada nggak guru pria di TK? Semuanya miss, nggak ada yang mas. Ya, semuanya Mrs, nggak ada yang Mister atau Sir, ya. Kenapa? Bisa kehilangan figur bapak. Akhirnya muncul generasi kayak opanya Korea. Ya, pretty boy, cowok ganteng tapi kemayu. Ya. Jadi isu LGBT sebetulnya dibentuk dari mana? Dari keluarga. Kalau figur bapak nggak ada di keluarga, LGBT itu udah nggak terbendung. Nggak tahu Gen Z sekarang. Saya dulu jadi guru TK berpartner dengan 2 guru pria juga. Kemayunya minta ampun. Ya, kukunya dipedikur, manicure. Duit gajinya habis buat aksesoris. Buat itu nyalonin badan dia. Saya pikir lu nggak apa-apa jadi guru TK asem-asem dikit. Nggak apa-apa bau-bau dikit. Keringetan itu is okay. Ya. Tapi gimana? Waduh, ngomongnya udah rada kemayu juga ya. Waduh, saudara yang dikasih Tuhan. Jangan bingung kalau LGBTQ marak hari-hari ini. Gara-gara apa? Gara-gara mungkin kita salah pola dalam mendidik. Jangan-jangan bapak-bapak di rumah tidak pernah berinteraksi dengan anak-anaknya. Jangan-jangan selama pandemi yang nemenin belajar di rumah adalah maminya, bukan papinya. Kehilangan figur bapak. Oleh karena itu nanti kalau kasih penugasan yang menyentuh seluruh isi anggota keluarga. Tanyakan pada kakekmu, tanyakan pada papamu. Contohnya begitu ya pertanyaannya. Tanyakan pada mamamu ya. Bikin tugas-tugas begitu deh, banyakin aja supaya apa? Anaknya nanya sama bapaknya. Betul ya? Ada perintah, ajaklah papamu berdoa. Tuh kan, perintah kan keren kan kayak gitu ya. Supaya apa? Makin banyak anak-anak itu berinteraksi dengan anak-anaknya. Keren banget ya saudara ya. Saudara jadi agen Allah untuk mempertemukan antara ayah dengan anak. Salah satunya adalah upaya untuk membendung LGBTQ. Ya, saya nggak tahu kalau nilai-nilai makin berubah. Nilai-nilai gereja-gereja di Amerika ya setelah Joe Biden naik jadi presiden berubah. Karena apa? Gereja-gereja mulai open untuk pemberkatan nikah kudus. Si Rudy sama si Andri. Ngeri kan? Apa yang terjadi kalau di Indonesia terjadi seperti itu? Susi dan Lisa diberkati dalam gereja. Apa yang terjadi? Ya, bukankah itu kegagalan pendidikan? Bukankah itu potret kegagalan pembinaan dalam keluarga? Jadi guru tuh berat. Keluarganya mesti dididik dulu, ya, baru didik anak orang lain. Ya, kadang-kadang kita mendapat tamparan seperti itu bukan? Saya aja jadi hamba Tuhan kadang-kadang ya rada kesel juga. Kadang-kadang sama anak-anak jemaat gitu. Anak saya main, lu kan anak hamba Tuhan. Anak hamba Tuhan mainnya gak boleh curang. Ini apa hubungannya?
Saya mau kasih tahu anak saya jadi terserang pribadinya kan. Tapi emang anak hamba Tuhan gak boleh curang ya mainnya. Ya kan yang hamba Tuhan papi, bukan kamu. Ya, jadi aku boleh curang? Ya enggak juga, serba salah ngomongnya ya. Ya. Jadi cap anak hamba Tuhan dalam hati saya kalau jadi dia saya juga akan marah. Kenapa? Saya nggak minta papi saya jadi hamba Tuhan. Saya tidak minta dilahirkan jadi anak hamba Tuhan. Betul? Saya nggak minta mami saya jadi guru. Dan saya nggak minta dilahirkan sebagai anak seorang guru. Sungguh berat profesi seorang guru. Profesi seorang hamba Tuhan. Tetapi itulah kita. Dunia yang asik, dunia yang istimewa. Di mana mata semua orang memandang pada kita. Di mana perilaku kita dilihat dan ditonton banyak orang. Penting bagi kita ya. Jadi Bapak Ibu Guru yang terhormat yang dikasih Tuhan. Engkau adalah orang-orang istimewa. Yang dipakai Allah untuk mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Usulan buat yayasan, nanti tambah guru-guru pria di TK ya. Amin ya. Amin ibu-ibu guru. Seru ya. Ada guru pria seru kali di TK ya. Supaya ada sense fatherhood dan motherhoodnya lengkap di TK. Amin ya. Nah ini penting bagi kita semua. Saudara percaya kalau membuat orang percaya kepada kita itu bukan maunya kita. Tetapi itu adalah Tuhan yang memperlengkapi kita. Tadi di khotbah pagi saya sampaikan Tuhan menyertai dan memberkati bahkan memperlengkapi orang-orang yang diutusnya. Banyak nggak talent kita yang tadinya nggak bisa apa-apa, ya fresh graduate dari sarjana pendidikan, daftar sini, belum berpengalaman jadi guru, tahu-tahu di lapangan kita seolah-olah menimba ilmu seperti spons yang menyerap air begitu banyak. Wah, tahu-tahu di masa pandemi ini mau nggak mau belajar teknologi. Ya, mau nggak mau belajar gimana caranya share screen di Gmeet, di Zoom, ya, gimana caranya ngerekam dan sebagainya. Mau nggak mau kita belajar teknologi itu. Seolah-olah kita dituntut dan dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan kita. Dulu waktu saya praktek di sebuah gereja, boksu saya tahu-tahu panggil. Kamu kan belum jadi penginjil, gelarnya waktu masih SDR karena masih praktek. SDR itu saudara, ya. Tolong pimpin ajarin kelas paduan suara. Hah? Boksu nggak salah? Iya, guru paduan suara kita baru meninggal. Jadi nggak ada yang bisa ngajarin mereka nyanyi. Saudara percaya nggak saya bisa mimpin paduan suara? Orang suara saya cempreng begini. Saya nggak bisa mimpin paduan suara. Saya tahu teori musik, tapi tidak mengerti bagaimana mengajar paduan suara. Begitu saya berjumpa dengan jemaat yang adalah anggota paduan suara, saya yakin dan percaya itu adalah alasan mengapa guru paduan suaranya cepat-cepat mati. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh guru paduan suara mati ya? Karena anggota paduan suaranya nggak bisa baca notasi. Nggak ngerti itu baca, Pak penginjil, gimana cara baca toge-toge ini ya? Toge, toge-toge gosong saya. Wah, hati saya kaget begitu ya. Berarti saya bukan mengajar paduan suara. Saya harus mengajar mereka teori dasar musik. Waduh, contoh ini apa? CB ini apa? Oh itu bacanya artinya con bravura. Menyanyinya harus dengan gagah, dengan berani. Wah ini fortissimo artinya apa? Waduh, sampai itu not angka ditulis sama mereka. 2 di bawahnya tulis re. Ya, 3 tulisnya mi, 2 dicoret bacanya ri, ya. Ya, ada 5 di bawahnya sol jadi ri sol. Panganan ya, ri sol gitu ya. Sampai begitu ditulisin sama mereka. Hati saya tertegun, hati saya tersentuh. Ternyata mereka bukan orang-orang yang unteachable. Tetapi mereka orang-orang yang teachable, mau belajar. Mungkin selama ini guru paduan suaranya tidak mendidik mereka dengan sabar untuk baca notasi angka ataupun notasi balok. Ini tantangan buat saya sebagai seorang mahasiswa teologi, baru datang praktek di sebuah gereja, langsung suruh melatih paduan suara. Kemampuan dari mana? Sepanjang malam saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, tak pikir aku kesini cuma ngajar sekolah minggu, tak pikir cuma ngajar
renungan pagi atau mimpin apa, komisi pemuda. Lah ini paduan suara. Suatu dunia yang saya tidak pernah sentuh. Saya bukan salah satu keluarga Tong, keluarga Stephen Tong yang jago jadi konduktor atau pemimpin paduan suara. Hanya saya Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Bapak Ibu Guru, terkadang kita nggak bisa kontrol murid kita. Ternyata kita nggak bisa menarik perhatian bahkan membangkitkan minat belajar murid kita. Kita nggak bisa apa-apa. Ada kalanya kita berseru pada Tuhan. God, I cannot do anything. I try to do something, but I didn't have anything. Kadangkala kita harus datang pada Tuhan. Tuhan perlengkapi aku, mampukan aku. Ya, saya satu yang mereinforce, pakai bahasa pendidikan ya. Ada 2 tipe motivasi belajar, reinforce dan punishment. Kalau engkau bisa melakukan dengan baik, engkau dapat hadiah. Engkau tidak bisa melakukan dengan baik tapi melanggar, engkau dapat pengurangan poin sebagai punishment. Ya, salah satu alasan mengapa waktu saya kecil sampai remaja sampai pemuda saya senang cuci baju rumah orang, cuci baju seluruh anggota keluarga saya yang cuci bajunya. Mengapa? Salah satu yang mereinforce saya adalah kantong celana. Karena kantong celana itu suka ada uang kembalian. Uang kembalian yang lupa dikeluarin, nah itu jadi berkat buat saya ya. Puji Tuhan ya, kadang-kadang papa saya ada uang lebih lupa dikeluarin, duitnya basah gitu ya. Rezeki saya jemur ya. Nah, yang mereinforce saya adalah ada uang di dalam kantong saku celana. Tetapi lama-lama saya mulai tertegun, oh berarti saya selama ini belajar karena ada iming-iming, ada apa? Ada yang mendorong saya. Nah, ada enggak bagi kita guru-guru, ada sesuatu hal dari kita yang bisa merangsang murid-murid untuk mereka tetap giat belajar dan mereka suka dengan pembelajaran yang kita kerjakan. Waktu SMA saya mendapati murid-murid itu terkadang menilai guru-gurunya, ngomongin guru-gurunya. Nggak enaknya diajar sama bapak ini ngantuk. Iya, lebih enak sama bapak yang di kelas 2 dulu ya, lebih ceria. Bu guru ini jutek melulu ya, kenapa ya? Oh iya, dia telat kawin soalnya, makanya galak melulu. Secara psikologis dia sensitif dan sebagainya. Waduh, ngeri dah. Pokoknya kalau dia ngajar, hadirat itu terasa. Hadirat apa? Hadirat setan. Bukan hadirat Tuhan yang kerasa ya. Rasanya kalau dia datang tuh angker suasana kelas begitu ya. Enggak ada sesuatu yang mereinforce murid-murid kita supaya mereka tergugah dalam belajar. Ini adalah salah satu contoh bagaimana, hai kita sebagai guru, mari kita bina relasi diri kita dengan murid-murid kita, dengan orang tua murid kita. Siapa tahu nanti Natal dapat bingkisan Natal. Ya enggak dari orang tua muridnya kan lumayan. Gara-gara apa? Terbina sebuah relasi. Hati Bapa kepada anak-anaknya. Saya petik, saya kupas sedikit. Hati murid-murid terpaut kepada guru-gurunya. Ada amin saudara? Nah, ini penting bagi kita semua ya. Yang ketiga, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Siapa sih Yohanes? Kok Tuhan pakai untuk mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan? Apa pentingnya umat yang layak bagi Tuhan? Di mana bagian Alkitab yang mau menyatakan nubuatan tentang Yohanes mempersiapkan dirinya sebagai seorang agen yang mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan? Kita guru-guru dipersiapkan untuk mempersiapkan generasi yang layak bagi Tuhan. Ada amin? Nah, ini penting bagi kita semua. Bagaimana Yohanes mempersiapkan umat yang layak? Dalam kitab Mazmur ditulis begini, terbukalah pintu yang berabad-abad, gerbang yang udah mulai karatan itu, tolong buka ya. Jadi apa? Siapa yang datang? Yang datang adalah juru selamat. Yang kita peringati setiap tahunnya, mempersiapkan kedatangan seorang juru selamat. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan? Bagaimana kita mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan? Salah satunya adalah dengan menyentuh mereka, dengan memanusiakan mereka sebagai manusia. Salah satu pemikiran besar dalam pendidikan agama Kristen, saya menjumpai seorang tokoh bernama Richard Baxter. Dia menulis demikian,
Tujuan utama dari pendidikan Kristen adalah memanusiakan manusia. Richard Baxter menulis demikian. Dalam rangka apa? Dia mengkatekisasi jemaatnya door to door. Sejarah gereja mencatat Richard Baxter melakukan katekisasi kepada 800 keluarga. Ingin menanamkan apa? Pengajaran Injil Kristus memanusiakan kamu orang berdosa. Waduh, suatu pekerjaan yang berat, suatu proyek yang indah. Tetapi bagi saya mengembalikan hati, bahkan mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Itu adalah pekerjaan yang nyaris tidak bisa dilakukan. Tetapi Tuhan itu selalu indah. Mengapa saya katakan Tuhan selalu indah? Dia kalau memberi tugas, Dia selalu menolong kita. Amin saudara. Ya, kalau Dia memberikan kita tugas, pasti ada suatu perjanjian yang sangat indah. Contohnya, Matius 28, 19, 20. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Di akhir kalimat, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ada perintah, ada janji. Tuhan selalu balance. Tuhan selalu seimbang. Dia memberikan kita perintah memuridkan. Tetapi Dia juga berjanji menyertai kita. Supaya apa? Supaya tujuan mempersiapkan umat yang layak ini benar-benar terjadi dalam kehidupan dan panggilan kita sebagai seorang guru. Dalam pengalaman memimpin paduan suara, saya mengalami banyak kesulitan. Apa yang saya lakukan di awal? Saya mengajak mereka nyanyi lagu anak-anak sekolah minggu. Dan mereka menikmati bagaimana cara artinya pecah suara. Boleh gak saya praktekin di sini ya? Ya, boleh ya? Sedikit aja ya. Baik, saya bagi 3 grup misalnya. Grup sini 1 nyanyi lagu Saya Bergirang. Tahu lagu Saya Bergirang? Saya bergirang. Sebelah sini bagian 2. Bagian belakang sama bagian kiri bagi 2 ya. Yang sini happy ya, happy ye. Sebelah sini dengar Dia panggil nama saya. Bisa tahu lagunya? Tes dulu ya. Yang Saya Bergirang ya. 1, 2, 3. Saya bergirang. Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak. Sebelah sini happy ya. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sebelah sana, dengar Dia panggil nama saya. Sama yang belakang. Dengar Dia, ayo jangan mau kalah. Ayo suaranya mana? Dengar Dia panggil nama saya. Juga kita nyanyikan lagu sama-sama menurut bagiannya masing-masing. Dengar Dia panggil nama saya. Saya bergirang, happy ya. Dengar Dia panggil nama saya bersama-sama jadi paduan suara. 1, 2, 3. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi. Kira-kira begitu mempersiapkan paduan suara dengan singkat gitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan bisa dipakai untuk diaplikasikan dalam kegiatan kita belajar. Ini salah satu metode ngajar saudara. Micro teaching, micro teaching jadi guru paduan suara. Tahu dari mana? Saya nggak tahu dari mana-mana. Saya mendapat dari Tuhan, mendapat ide bagaimana cara mengajar paduan suara. Nggak gampang, ya belum mungkin kita jadi guru paduan suara. Gimana nih udah stres? Tetapi ingat, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita supaya apa? Mempersiapkan umat yang layak baginya. Sambutlah juru selamat. Karena engkau adalah partner Allah dalam mempersiapkan jalan bagi juru selamat itu. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami terpanggil menjadi seorang guru bukan karena profesi kami. Bukan karena kami lulusan sarjana pendidikan. Bukan kami lulusan sastra Inggris, sastra Mandarin dan sebagainya. Tuhan tolong ketika engkau melihat pekerjaan yang kami lakukan. Pakailah kami, ajar kami mengintegrasikan Injil Kristus, keselamatan dari Tuhan. Bahkan firman-Mu mengatakan seperti pada Yohanes Pembaptis, mempersiapkan umat yang layak bagimu. Tuhan kami hidup di tengah-tengah dunia yang miring,
Kami hidup di tengah dunia di mana ordo mulai terbalik-balik, di mana anak-anak berontak pada orang tua, di mana relasi orang tua suami istri berantakan, di mana kami semua menghadiri, bahkan hadir di tengah-tengah keluarga yang mungkin sulit secara ekonomi, sulit secara kognitif. Mungkin mereka menjadi orang-orang yang tidak pintar dalam hal-hal mengikuti pelajaran. Tuhan tolong kami hadir di tengah-tengah mereka. Jadikanlah kami orang-orang yang penuh dengan kreativitas, menjawab panggilan-Mu, menjawab bagaimana cara mengajar di zaman ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami mengajar dalam masa era digital ini Tuhan. Kami kalah menarik dengan entertainment dunia ini yang jauh lebih mengedukasi anak-anak kami. Dunia di luar mengedukasi anak-anak kami dengan kekerasan, dengan seksualitas, bahkan dengan hal-hal yang berbau pornografi. Tuhan, kami kalah menarik dengan mereka. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk kami membawa mereka kepada Engkau. Berilah hati kami seperti hati-Mu. Demi nama Yesus Kristus, biarlah salam damai Natal kami alami sebagai guru-gurunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Oki. Mungkin bagian yang bisa saya garis bawahi dari banyak hal yang telah kita dengarkan tadi, bahwa ternyata kita adalah partner Tuhan, kita mitra kerjanya Tuhan di dunia ini untuk membawa generasi-generasi tentunya yang kita ajar, jika kita sebagai guru, untuk mengarahkan mereka kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan mereka. Dan sebetulnya bukan cuman kepada guru ya, setiap bagian dari kita itu sebenarnya bisa menjadi bagian-bagian yang kita kerjakan itu bisa membawa orang untuk mengingat Tuhan dan bersyukur pada Tuhan. Betul seperti banget, Miss contohnya, kalau pagi-pagi saya datang ke sekolah dan ada yang menyapa saya dengan selamat pagi Miss, begitu. Itu salah satu yang mungkin kadang kalau datang tuh dengan hati yang sebetulnya agak berat atau bagaimana, kemudian disapa begitu, rasanya terima kasih Tuhan. Masih ada orang yang sapa saya begitu ya. Jadi ternyata setiap bagian dari yang kita miliki saat ini itu bisa saja membawa orang lain itu mengingat Tuhan yang baik. Karena itu mari kita kerjakan bagian kita masing-masing dengan penuh ucapan syukur, sukacita, dan semangat untuk jadi berkat ya. Betul ya. banget, benar-benar. Ya, tanpa mengurangi sukacita kita tentunya, kita akan terus memuji Tuhan. Dan kali ini kita akan menyanyikan Natal di Hatiku. Pujian ini sangat indah, bahwa ternyata pribadi yang terpenting dari Natal adalah Yesus Kristus tentunya. Kasihnya kita rasakan, kasih Allah kita rasakan lewat Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan bangkit berdiri. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku.
kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami persembahkan pesan dan kesan Pak Kami Yakob. persilakan kepada Bapak Yakub untuk menyampaikan pesan dan kesan. Shalom, guru-guru SD, TK, kepala sekolah yang terkasih bersama dengan staf maupun karyawan-karyawan yang terus berjuang bersama-sama dengan Yayasan Aletheia. Kita bersyukur ya kepada Tuhan, hari ini masih bisa kumpul bersama. Ya. Dan bahkan saya melihat banyak yang melar justru di dalam situasi pandemi ini. Terus kedua itu wajahnya sepertinya lebih segar gitu dari biasanya, ya. Ya, di Natal kali ini ya dalam satu kondisi yang sangat ekstrim, saya kira, yang tidak ada seorang pun menduga, dan dampaknya itu begitu luar biasa, khususnya bagi guru-guru yang ada di dunia pendidikan, ya, dimanapun juga, yang dituntut untuk beradaptasi dengan satu kondisi yang sangat tidak mudah. Ya, tapi puji Tuhan, justru lewat proses ini, guru-guru jadi banyak belajar. Dulu nggak ngerti apa itu gimana nge-zoom, wah sekarang mungkin sudah ahli, ya, bahkan lebih dari selebriti, ya, wah terus tiap hari tampil di depan kamera nggak lebih dari selebriti. Nah, siapa yang bisa tiap hari tampil di depan kamera? Bahkan sampai sudah begitu ahlinya itu ada yang mungkin bisa belajar banyak, ya, untuk menarik perhatian murid-murid ketika mengajar. Saya tahu sih pressure-nya itu luar biasa. Ya mungkin start awalnya itu ya saya kadang diskusi sama kepala sekolah dengan Miss Naomi dengan Miss Salman. Waduh, itu memberikan gambaran kondisi guru-guru ya tidak mudah. Tapi ternyata kita bisa lewati. Ya, sampai hari ini kita sudah mau tutup semester pertama. Ya. Dan saya tahu ke depannya itu akan tidak mudah. Tapi seperti khotbah firman Tuhan tadi, kita ini alat di tangan Tuhan dan kita tahu Tuhan itu pasti memberikan kemampuan kepada kita yang mau menuntut diri untuk terus belajar memperlengkapi diri supaya ya, peran kita sebagai seorang guru itu bisa dirasakan baik oleh murid maupun oleh orang-orang tua yang mempercayakan anak-anak mereka kepada kita. Ya. Ya, saya bersyukur bisa ada di Yayasan Aletheia ini dan sudah 3 tahun berjuang bersama-sama. Ya, terima kasih untuk kerjasama yang baik, ya, yang tercipta selama ini, dan Aletheia akan terus bertumbuh ke depannya. Terus melangkah dan maju terus dan terus berubah untuk menjadi lebih baik lagi supaya menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Nama Tuhan dipermuliakan.
Ya, lewat firman Tuhan yang kita dengar tadi, kita tahu kita punya misi yang begitu penting, yaitu untuk supaya bapak-bapak berbalik kepada Tuhan. Anak-anak bisa percaya, keluar dari Aletheia mempunyai fondasi yang kokoh akan Injil Kristus, firman Tuhan, dan juga akan memimpin hidup mereka sampai mereka bertemu dengan Tuhan nanti. Ya. Nah, saya akan menyelesaikan tugas saya tahun ini. Jadi sampai Desember ini tugas saya selesai dan mungkin saya jadi lebih ringan. Karena rupanya mengemban tugas di yayasan juga satu hal yang tidak mudah. Ya, tidak mudah, tapi Tuhan terus kasih kekuatan dan periode yang akan datang ini Tuhan siapkan ya anaknya yang baik, ya, yang punya passion, dan saya percaya akan bisa melakukan lebih banyak hal untuk supaya Aletheia ini berkembang lebih maju lagi. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini. Ya, mungkin Contoh Andi mau sampaikan sesuatu. Saya hanya ucapkan selamat Natal. Ya, kiranya sukacita Natal di dalam momen yang tidak mudah ini lebih daripada ketakutan kita, mungkin kekhawatiran kita di dalam aktivitas kita sehari-hari menghadapi gempuran virus corona, tapi sukacita Natal ini bisa melingkupi setiap kita. Terima kasih. Habis ini memang giliran saya ya. Kau sudah tebak dulu ya. Saya ingin sungguh-sungguh bersyukur dengan guru-guru yang dari TK maupun SD. Saya ingin kita bisa memberikan aplaus buat mereka semuanya. Untuk semua guru-guru. Saya merasakan tekanan belajar maupun mengajar di dalam masa pandemi ini. Ya, istri saya juga guru, rekan-rekan saya juga guru, saya juga punya anak, jadi saya juga mengajar jemaat juga melalui Zoom, berkhotbah di dalam media, menyampaikan renungan direkam. Jadi saya tahu apa artinya di depan kamera, di depan media, merekam berulang-ulang, kalau salah membuat lagi dan sebagainya. Dan ini tekanan yang tidak mudah. Makanya saya mengajak kita memberikan apresiasi sekali lagi kepada semua guru-guru yang sudah bercirilah dari bulan Maret, ya, bulan Maret sampai bulan Desember, dan ini belum berakhir. Ini belum berakhir ya. Meskipun pemerintah pusat, 4 menteri yang mengatakan mereka memberikan wewenang kepada daerah untuk membuka, tapi kelihatannya daerah juga belum berani memastikan sampai hari ini. Ya, nah itu, jadi ini masih ada, tadi dibilang Pak Yakub ya, belum selesai. Mungkin ke depan persiapan model belajar tatap muka itu menjadi lain dari yang lain juga. Ini sebuah adaptasi yang baru. Setelah beradaptasi dengan media sosial di Zoom, nanti beradaptasi lagi kita dengan pembelajaran tatap muka, tapi dengan budaya yang baru, yang nggak mudah nanti. Ya, sudah pikirin berapa ribetnya nanti, bagaimana mengatur anak-anak, dan kita mesti mempersiapkan diri untuk itu, terutama SD ya, semuanya. TK mungkin belakangan menyusul gitu. Nah, di dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semuanya. Saya berharap kita bisa sedikit mulai refreshing ya, maksudnya melepas semua beban setelah 1 semester mengajar. Ya, bisa rileks sebentar, bisa tarik nafas ya dengan baik, dan dengan ucapan syukur bisa menyelesaikan semester ini. Saya ingin memberikan beberapa warta ya, beberapa pengumuman bagi kita. Mungkin sebagian juga sudah tahu dan kepala sekolah juga mungkin sudah memberitahu. Saya memberikan penekanan ulang saja. Jadi di tengah-tengah kita ini ada guru yang memang akan meninggalkan kita ya, karena alasan yang kita tidak bisa tolak gitu ya. Jadi
ada 2 guru SD yang akan meninggalkan kita selesai di semester ini ya. Yang pertama itu adalah Ibu Delita, ya, yang dari tahun Februari 2018 mengajar guru agama dan musik dan juga paduan suara, ya, meninggalkan kita, meninggalkan sekolah ya, tapi tidak meninggalkan kita harusnya ya. Gitu. Ya, nanti saya mau minta kesan pesan mereka ya setelah ini ya sebentar ya. Satu lagi itu adalah Pak Samuel ya. Pak Samuel Febriadi yang dari Agustus 2016 bergabung dengan kita sebagai guru olahraga yang kalau saya pagi datang dia biasanya olahraga di depan ya dengan anak-anak ya. Nah ini alasannya juga karena memang sedang persiapan menjadi PNS gitu ya. Nah kita dengar sedikit kesan mereka tentang Alitea mengajar di sini, suka dukanya. Nanti saya akan lanjutkan dengan pengumuman berikutnya. Saya persilakan Pak Samuel dulu yang lebih lama di sini. Silakan Pak Sam ke sini. Mau nyanyi juga boleh ya, nyanyi ya. Jangan. Silakan. Shalom. Selamat Natal untuk kita semua. Ya, semoga damai Natal memberikan kita sukacita yang penuh. Jangan merasa karena pandemi kita merasa takut, kita merasa cemas, tapi jadikan ini sebagai sukacita kita supaya kita terus sehat. Saya grogi. Kesan dan pesan saya selama mengajar di Aletea kurang lebih 4 tahun lebih, dimulai Agustus 2016. Nah sebelumnya saya juga sebelum mengajar SD, saya mengajar di Bengkulu sebagai guru SMA, itu cuma honorer dan itu cuma sebentar. Nah saya masuk ke Aletea, saya juga masih bingung gimana ngajar anak di kota kan, biasa ngajar di daerah, gimana ngajar anak-anak yang sifatnya begini, gimana ngajar ngadapin orang tua kadang yang ibaratnya remeng gimana kan. Nah tapi itu bisa saya laluin semua tekanan, kadang masalah apa, juga terima kasih untuk guru-guru yang sudah membantu ya. Saya sangat berterima kasih. Saya soalnya ibaratnya pengalaman jadi guru itu masih sedikit sekali. Juga terima kasih untuk yayasan sudah memberi saya kesempatan untuk mengajar di Aletea. Juga selama pandemi ini saya sangat berterima kasih sama rekan-rekan guru saya yang orang-orangnya energik dan inovatif, juga bisa membantu saya selama mengajar selama pandemi. Karena susah ibaratnya seperti nge-record video, editing video dan juga melakukan Zoom, apa itu ribet. Yang biasanya ngajar di lapangan, tiba-tiba nge-Zoom, ngajar di kelas, gini kameranya belum pas, apa, aduh. Pusing kayak kerja 2 kali. Nah tapi itu saya laluin, saya kerjakan dengan senang hati dan juga dengan ceria. Dan juga nilai plus selama saya di Aletea, saya bisa terus melayani dan bonusnya saya bisa latihan musik. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya bingung sebenarnya mau ngomong apa.
sangat berkesan sekali pertama kali saya ke Aletheia. Paling pertama sekali yang menerima saya, yang bertemu dengan saya adalah Pak Yakub, Pak Andi, dan juga Pak Felix. Mereka memberi kepercayaan kepada saya. Waktu itu saya tuh nggak ada ijazah istilahnya. Ijazah saya masih tertahan di kampus saya yang lama karena saya beasiswa. Itu saya tuh merasa bersyukur sekali karena saya diberi kesempatan. Dan juga selama di Aletheia sebenarnya sudah seperti keluarga buat saya. Terutama di SD sih, sangat berkesan sekali. Saya berterima kasih buat Ibu Naomi yang selaku seperti orang tua buat kami guru-guru, dan terkhususnya saya selalu diberi kesempatan oleh Ibu Naomi walaupun mungkin saya banyak kekurangan. Juga guru-guru semua di kantor itu juga udah seperti keluarga buat saya dan sangat berkesan. Apalagi ya, kalau yang lain misalnya guru TK, miss-missnya, dan juga Pak Security dan mbak-mbak itu juga baik banget ya. Walaupun jarang ngobrol tapi kayak ramah banget gitu. Jadi berkesan banget buat saya. Dan ini udah seperti keluarga sih buat saya. Itu yang paling saya syukuri, mengenal semuanya anggota di Yayasan Kasih Aletheia. Itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih kepada Pak Samuel dan Bu Delita atas pengabdiannya di Yayasan Aletheia, di Sekolah Dasar Kristen Aletheia. Tuhan kiranya memberkati untuk tempat di mana mengajar, ya, nanti di PNS itu bisa jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Juga untuk Bu Delita dengan planning masa depannya. Tuhan berkati ya. Nah saudara, untuk liburan di akhir tahun ini kami sudah menetapkan dari yayasan TK akan libur dari terakhir itu 15 Desember ya. TK, kemudian SD 16 Desember itu dilibur, kecuali wali kelas ya, ada 2 hari yang akan mengikuti pelatihan tanggal 16 dan 17. 2 hari setelah itu libur, oke. Nah, TU ya, TU itu 21 Desember ya. Sharing ya, 21 Desember. Jadi kerjanya sampai Jumat 18 Desember ya. Untuk penjaga sudah diatur jadwal ininya, jadwal bertugasnya, 4 orang di bawah, supaya bisa diikuti sehingga kita tetap ada orang di bawah. Nah saya hanya ingatkan tentang protokol keselamatan selama liburan. Ya, selama liburan. Nanti tanggal masuk kita adalah di 6 Januari 2021. Masuk semester 2 itu dimulai. Nah protokolnya begini ya, sebisa mungkin ini himbauan, memang kalau tidak mendesak, tidak diharapkan keluar kota. Ya, tidak diharapkan keluar kota, tetapi ya kita berharap guru dan karyawan yang akan berlibur ini bisa, kalau memang pulang atau berlibur keluar kota harus memberikan laporan pada kepala sekolah, ya, secara jujur lah, ya, kalau memang ada planning pulang itu laporkan, karena kita bukan untuk melarangnya, bukan, tapi kita untuk menjaga komunitas kita ini tidak sampai terkena wabah COVID gitu aja, ya. Jadi kita kalau yang untuk yang pulang, ya, kita berharap begini, ya. Seminggu sebelum masuk ya, seminggu sebelum masuk berarti tanggal 6 ya, tanggal 6 mundur berarti kira-kira tanggal 1 itu bisa isolasi mandiri dulu 1 minggu di rumah. Ya kalau mau liburan atau mau berpergian ya, tanggal 1 bisa kembali ke Jakarta lalu isolasi mandiri selama 1 minggu dulu, baru tanggal 6 masuk kembali ke sekolah ya. Nah jika ada merasa gejala ya, segera lakukan tes ya. Nah ini yang bersangkutan nanti yang akan menanggung biaya untuk tesnya. Jadi ini memang bagian kalau memang mau liburan atau mau pulang,
Jadi semua bisa lakukan tes ya sesuai dengan yang ditentukan nanti gitu. Kalau pulangnya kurang dari 1 minggu, misalnya 2-3 hari sebelum tanggal 6 itu harus lakukan tes kalau mau masuk sekolah ya. Lakukan tes, kasih hasilnya, kalau oke baru masuk, begitu ya. Ini semua di bawah pengawasan kepala sekolah, jadi saya berharap menjaga guru-gurunya supaya tetap sehat selalu. Dan untuk jam di tahun baru nanti setelah tahun baru masuk, semua masuk pukul 7 dan pulang jam 3, ini kembali ke jam normal ya. Karena saya sedang mempersiapkan untuk kita kembali memulai pembelajaran tatap muka yang waktunya normal. Kita harus mulai membiasakan diri kembali ke seperti yang sebelum-sebelumnya, ya. Nah, untuk yang khususnya SD, pembelajaran tatap muka ini kita masih mengamati. Untuk Januari belum kita lakukan, tapi kita akan memantau mungkin nanti di Februari atau di Maret, ya, untuk melihat perkembangan di lingkungan sekitar kita, dari dinas, dari pemerintah Jakarta sendiri, bagaimana respon mereka gitu ya. Karena ini tetap mengandung resiko, ya. Kalau kita sekali buka pembelajaran tatap muka, lalu ada 1 murid saja nanti yang positif, sekolah akan ditutup lagi pasti. Ya, akan dihimbau tutup lagi dan kita balik lagi ke belajar dari rumah. Jadi betul akan melihat perkembangannya nanti seperti apa. Ya. Nah, jadi nanti untuk tanggal 1 Januari yang pulang dan sebagainya nanti bisa memberikan laporan apakah memang pulang atau masih stay dan melakukan tes seperti apa, nanti kepala sekolah akan memberikan arahan untuk itu. Ya, sekian dari saya Warta, dan mungkin saya serahkan waktu selanjutnya kepada si Aling ya, untuk membagi-bagikan apa gitu. Kalau ini bawa kabar baik ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Andi yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk membagi-bagi sesuatu yang menggembirakan. Ya, sebelumnya tadi kan sudah disambut guru TK, guru SD, ya kan, yayasan, PU juga hadir, bapak-bapak hadir, mbak-mbak hadir, juga tepuk tangan buat POMG sudah hadir juga. Bapak Ibu sudah menjadi bagian penting bagi kami di Sekolah Aletheia. Nah, saat ini teman kami, rekan kami, Esther akan membagikan door prize buat guru-guru dan karyawan Aletheia ya. Maaf ya, yayasan sama POMG tidak dapat. Jadi memang ini buat khusus guru dan karyawan Aletheia. Jadi ini bentuk penghiburan untuk kita semua di akhir tahun, nah di tengah-tengah pandemi ini. Oke. Tunggu giliran ya, Esther sedang membagi-bagikan. Nah, nanti pada saat pengambilan door prize kami harap tetap menjaga jarak ya, tetap menjaga jarak, jangan berkerumun. Dan nanti ketika ambil souvenir di bawah atau makanan di bawah pun kita tetap mengatur jarak gitu. Nah, kalau bisa misalnya lihat rekan kita masih di sana ya, kita menjauh sedikit ya, yang penting urutan. Oke. Demikian info, terima kasih atas hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah hadir ya. Guru-guru TK, guru SD, yayasan, karyawan, staf dan POMG. Mari kita tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Saya berharap momen seperti ini bisa mempererat kita sebagai keluarga besar dari keluarga Aletheia. Ya, bagaimanapun POMG ya tetap adalah mitra kami di sekolah yang membantu mensupport kami sebagai pihak eksternal dalam hal ini ya. Sambil ini dibagikan, saya ingin ajak MC, masih ada lagu? Ya, saya kembalikan ke worship leader untuk menyelesaikan doa ya. Habis itu kita nyanyi We Wish You ya. Baik. Ya, semua sahabat akan pimpin kita dalam doa penutup, ya sambil menunggu ini.
Nanti hadiahnya ambil di bawah ya. Ambil di bawah. Ada yang sini udah dapat semua ya? Sudah ya? Ada yang dapat angka kosong? Hah? Hadiahnya dari harga kecil sampai yang besar. Jadi ya kita lihat siapa yang dapat berkat yang besar atau berkat yang kecil di bawah. Atau sebelum kita tutup ya, POMG apakah ada yang mau sampaikan sambutan nggak? Perwakilan satu orang aja. Siapa? Siapa POMG boleh perwakilan satu orang? Kasih sambutan ke sini yuk. Yafi. Ayo. Yafi. Siapa? Yafi. Yang? Hah? Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ciafi. Silakan, Ci. Kata sambutan apa ya? Selamat siang semuanya. Saya mewakili para orang tua dari POMG. Sangat gimana ya? Bersyukur ya untuk semua kegiatan yang diadakan di Aletheia. Untuk guru-guru juga sangat mendukung sekali untuk anak-anaknya. Untuk pelajaran yang home learning juga banyak yang kegiatan mereka yang anak-anak tuh merasa biarpun di rumah tapi mereka ikut kayak seperti di sekolah gitu. Tapi kalau lebih enaknya sih kata anak-anak enakan di sekolah. Udah pada nggak sabar untuk datang ke sekolah ya. Dan untuk guru-guru, untuk Pak Sem dan Bu Delita juga terima kasih banyak. Udah mengajarin anak-anak dengan sangat baik ya. Dan untuk semua guru-guru, terima kasih. Itu aja. Oke, singkat, padat ya. Oke, kita sudah dapat semua ya, nomor ya. Udah dapat semua ya? Udah, kalau udah kita akan tutup dalam doa. Nanti kita akan nyanyikan Semu Salman, silakan. Kita mau berdoa ya. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada siang hari ini hati kami penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Atas kasih anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kami. Karena kami pada saat ini boleh merayakan Natal di tengah-tengah pandemi yang ada. Tuhan terima kasih karena Engkau yang sudah datang ke dalam dunia ini. Engkau juga yang sudah memberikan kami kekuatan. Kami dapat menghadapi segala masalah persoalan di dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan di dalam pekerjaan kami sebagai seorang guru. Terima kasih untuk firman Tuhan yang pada hari ini diberitakan, yang boleh memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Yang menjadi dorongan bagi kami ya Tuhan, untuk dapat menjalankan misi visi yang Tuhan berikan kepada kami menjadi mitra Tuhan di dalam melayani anak-anak yang sudah Tuhan utus di tempat ini. Tuhan pakai kami menjadi guru-guru yang baik, yang bukan hanya dapat mengasihi akan murid-murid kami, mengajarkan mereka pengetahuan, tapi boleh memberitakan kasih Tuhan kepada mereka. Mereka boleh percaya kepada Tuhan, mereka dan seisi rumah mereka. Berkati setiap orang tua murid Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, berkati mereka, berikan mereka kekuatan, tolong mereka di tengah-tengah persoalan yang ada. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk yayasan, terima kasih untuk setiap rekan kerja, guru, terima kasih untuk setiap karyawan yang ada. Kiranya Tuhan yang memberkati kami supaya kami tetap menjadi berkat.
Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan sertai kami. Demikian juga pada waktu kami menjalani liburan kami. Tolong kami Tuhan kemanapun kami pergi, supaya Tuhan menjaga kami dan kami dapat menjaga diri kami dengan baik supaya tetap sehat. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sampailah kita di penghujung acara. Kita bersyukur dari awal sampai akhir Tuhan sudah pimpin ibadah kita. Yuk teman-teman, kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian kita. We wish you Merry Christmas. Boleh ya, saling bersalaman tapi dengan cara gaya pandemik. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ya, Miss Margareta, sepertinya kita lihat dari teman-teman sudah memegang hadiah Natal dari Tuhan Yesus. Ya, walaupun ini dari yayasan kita yang terkasih ya, yang memberikan kita sebagian apa yang mereka punya untuk berbagi berkat bersama-sama. Nah, teman-teman simpan ya, nanti bisa ditukar. Kita makan ujian kita lagi. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Sampai bertemu tahun depan 2021 untuk kembali bersama lagi. Ore, we wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Happy New Year.